Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B Prodi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur akan mendemonstrasikan hasil dari final project mata kuliah Bahasa Pemrograman 2 yang merupakan sistem kasir UMKM Warmindo K17. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vina Dwi Maulita. Oke, baik. Jadi pada menu pertama ini, kasir atau si user disuruh untuk menginput username dan passwordnya untuk login terlebih dahulu. Dan di sini tuh menggunakan database. Jadi kalau nggak sesuai database, maka nggak bisa login. Untuk contohnya mungkin ya itu passwordnya itu username itu admin sama passwordnya itu 123. Jadi kalau nggak 123 coba dan ya maka akan keluar alert itu biar nggak bisa masuk. Nah, baru kalau udah benar baru bisa. Nah, untuk halaman pertama ini ada halaman kelola menu. Di halaman kelola menu ini, user bisa konfigurasi semua menu. Nah, jadi di dalam menu ini ada satu tambah menu. Tambah menu. Mhm. Jadi tambah menu ini fungsinya untuk menambah menu. Jadi kayak ada makanan, terus minuman, sama ada topping gitu. Ya. Jadi di sini user bisa input nama dulu, habis itu harga menunya. Nah, untuk kategorinya ini ada satu, dua, tiga ya. Untuk makanan itu satu, untuk minuman itu dua, dan untuk topping itu tiga. Di database saya bikin gitu. Nah, karena untuk selanjutnya jika udah masuk menu, maka akan bisa dilihat menggunakan eh, pilihan kedua untuk lihat semua menu. Nah, di situ itu ada semua menu daftar menu di database. Itu berapa itu? Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu ada detailnya, ada nama, harga, sama kategorinya. Nah, lalu untuk di halaman selanjutnya ada edit menu. Itu digunakan untuk edit menunya. Nah, jadi kayak awalnya itu kita user harus input menu dulu, ID menu yang mau diedit. Contohnya mungkin 9 ya untuk mie ayam geprek itu. Heeh. Kita bikin nama baru eh, misal mie apa? Mie ayam kukus ya. Heeh, habis itu kasih harga sama atau enggak baru bebas. Untuk kategorinya tetap satu karena sama makanan. Nah, coba dilihat lagi. Nah, akan berubah sesuai dengan yang tadi diedit. Habis itu baru di halaman selanjutnya ada hapus menu. Itu buat hapus menu dengan sama kayak yang diedit, diambil dari ID-nya. Kayak mau hapus mie ayam kukus. Gitu. Nah, coba dilihat lagi, kita lihat lagi. Nah, udah tidak ada. Oke, jadi di halaman selanjutnya, halaman kembali, yakni untuk ke halaman utama kayak tadi yang habis login. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang menu kelola pesanan. Di sini kita ketik 2 dan kemudian akan tampil menu-menu yang ada di kelola pesanan. Nah, di sana kita akan memilih tambah item ke pesanan, di mana nantinya kita akan menambahkan item yang ingin kita pesan atau masukkan ke keranjang seperti itu. Misal saya ingin memasukkan atau ingin membeli Indomie rendang satu, masukkan jumlahnya itu saya mau 2. Nah, kita bisa lihat pesanan yang kita bikin sudah diupdate, dan kemudian kita bisa melihat pesanan kita yang sudah kita buat tadi. Tuh, sudah ada daftar pesanan. Dan nantinya kalau misalnya kita berubah pikiran, kita bisa hapus pesanannya di menu ketiga, itu hapus ya item dari pesanan. Saya ingin menghapus item yang ID pesanan 1. Nah, situ itemnya udah dihapus guys, dan setelah kita cek lagi nggak ada pesanan karena tadi sudah aku hapus. Dan kita tambah pesanan lagi. Saya akan memesan di sini Indomie soto, jumlahnya 1. Dan kita bisa lihat lagi pesanan yang sudah kita buat tadi di item nomor 2, tapi kita akan langsung melakukan pembayaran di sini. Di sini ID pelanggannya pakai namaku ya, namaku Vina.
Dimana nantinya tuh ID pelanggan yang udah ada pelanggannya 1, 2, 3, 4 itu akan otomatis mendapatkan diskon sejumlah 10% dari harga yang sudah kita beli. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya non pelanggan tuh nggak akan dapat diskon, jadi otomatis nggak akan terpotong harganya. Nah, setelah saya membayar, itu bakal langsung ke detect diskonannya itu 10%, dimana tadi harganya 10.000, dapat diskon 10%, jadi dapat potongan 1.000. Dan struknya akan otomatis tercetak setelah kita menyetujui pembayarannya. Misal kita tambah lagi ke pesanan untuk non pelanggan, yang nantinya akan membuktikan kalau misalnya non pelanggan itu nggak akan dapat diskon kalau misal kita masukkan ID pesanannya tuh 0. Sama seperti tadi, kita langsung proses pembayaran, dan karena non pelanggan tuh ID-nya 0 ya guys, jadi kita langsung masukkan saja 0, kita bayar, dan nah tuh harganya bakal tetap normal kayak awal, jadi tanpa diskon sama sekali, dan sama aja struknya bakal langsung cetak. Dan untuk pilihan kelima, yaitu kembali ke halaman utama, akan membalikan kita ke halaman utama. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kelola pelanggan. Terdapat 5 pilihan menu. Yang pertama, ada tambah pelanggan. Nah, dalam tambah pelanggan ini, user disuruh untuk menginput nama terlebih dahulu dan kemudian nomor HP. Setelah terinput, terdapat notifikasi bahwa pelanggan berhasil dibuat. Untuk cara melihatnya terdapat di halaman lihat pelanggan. Dengan cara menginput nomor 2. Lalu untuk selanjutnya terdapat fitur edit. Juga untuk mengedit nama dan nomor handphone pelanggan di nomor 3. Caranya yakni user disuruh untuk menginput ID pelanggan yang mau diedit terlebih dahulu. Lalu baru bisa diubah sesuai dengan keinginan, mulai dari nama hingga nomor handphonenya. Lalu yang keempat, ada di sini terdapat pilihan untuk menghapus data pelanggan yang ingin kita hapus. Untuk caranya sendiri, mirip dengan cara mengedit data pelanggan, yakni dengan menginput ID pelanggan yang ingin dihapus terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, ini ada menu kembali. Ini digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya, yakni halaman setelah kasir. Melakukan login alias di halaman utama. Oke, baik. Dan untuk selanjutnya mungkin di halaman keempat, yakni lihat riwayat transaksi. Jadi pada halaman ini, user bisa lihat semua riwayat transaksi, laporan hari ini, laporan keuangan hari ini, dan juga laporan tanggal tertentu, sama dengan daftar belanja pelanggan. Nah, untuk nomor 1 ini, eh, itu lihat semua transaksi ya, dari semua awal hingga akhir yang ada di database. Itu semuanya ada muncul di sini. Nah, untuk mau lihat detailnya setiap transaksi, itu bisa dilihat dari ID transaksi. Jadi kita atau user input dulu, baru bisa kita lihat detail dari transaksi yang udah terjadi. Gitu. Nah, bagian selanjutnya eh, ada di nomor 2, yakni laporan hari ini. Nah, laporan hari ini itu otomatis melihat laporan yang udah terjadi di hari ini. Gitu. Jadi kayak hari ini ada, yaitu ada laporan tanggalnya hari ini kan itu. Di situ ada total pendapatan yang terjadi pada hari ini, ada detail transaksinya juga, dan juga ada subtotal juga. Oke, untuk selanjutnya yakni pada halaman nomor 3, yakni laporan tanggal tertentu. Untuk yang ini itu mirip sama dengan yang hari ini itu ya teman-teman. Nah, tapi pada awal-awal user disuruh untuk input tanggal tertentu. Misalnya tanggal coba nanti dikat. Nah, ini adalah laporan dari tanggal tertentu. Jadi kayak
kita mau ngelihat pada hari apa gitu, bisa dilihat. Itu sama mirip kayak laporan pada hari gitu. Yang keluar pasti ada total pendapatannya, ada laporannya, ada total nama menu yang terpilih sama jumlahnya juga. Terus ada detail transaksinya juga, jadi kayak tiap barang yang dibeli sama transaksinya itu dikeluarin semua pada hari tertentu itu sesuai dengan yang diinput sama user. Nah, untuk selanjutnya ini ada pada daftar belanja pelanggan alias halaman nomor 4. Di halaman ini itu keluarin detail atau rekap belanja dari para pelanggan, sama juga non pelanggan juga. Nah, untuk yang para pelanggan ini ada totalnya, ada total mereka mengeluarkan uang di aplikasi ini. Ada juga transaksi mereka, ada jumlah berapa transaksi mereka, ada juga diskon yang mereka dapatkan juga dari total semua transaksi. Lalu di bagian akhir itu ada non pelanggan, ya, jadi kayak yang belum daftar di aplikasi ini akan masuk jadi non pelanggan dan itu semuanya kehitung menjadi totalnya aja, ya total transaksi juga. Oke, baiklah. Untuk yang selanjutnya mungkin ada di halaman kembali. Itu sama kayak tadi. Nah, kembali ke menu utama. Udah selesai. Sekian dari demonstrasi final project bahasa pemrograman 2 kelompok 4. Terima kasih teman-teman dan Bapak Cahyo sudah menonton. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.